Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Amalia Prasadani dengan 3 digit NPM terakhir 220. Perkenalkan, nama saya Sania Lulu Fitriana dengan NPM akhir 127. Salam, perkenalkan saya Yelira Enumbi, NPM akhir 418. Perkenalkan, nama saya Adela Safira dengan NPM akhir 303. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Safira dengan NPM akhir 303. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fundamental of Accounting for Income Tax. Jadi di sini itu menjelaskan tentang dasar-dasar akuntansi untuk pajak penghasilan, terus penekanan perbedaan antara pelapor keuangan dan pelaporan pajak, serta memberikan contoh perhitungan pajak menggunakan standar IFRS. Untuk slide selanjutnya, di sini akan menjelaskan dengan judul Difference Between Tax Expense and Tax Payable. Jadi di sini itu menjelaskan tentang perbedaan antara beban pajak dan pajak yang harus dibayar. Lalu serta konsep pajak tangguhan yang timbul karena perbedaan aturan akuntansi dan aturan pajak. Bisa dilihat contohnya di bawah sini. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang future taxable amount and difference tax. Jadi di sini tuh menjelaskan tentang jumlah kena pajak yang di masa depan dan di masa tangguhan. Jadi dengan fokus pada perbedaan sementara antara basis buku dan basis pajak itu memberikan contoh bagaimana piutang usaha dapat menciptakan perbedaan tersebut. Di sini tuh tidak hanya ini yang dijelaskan, karena di slide berikutnya akan menjelaskan materi selanjutnya. Jadi kalau di slide sebelumnya itu kan menjelaskan tentang perbedaan antara basis buku dan basis pajak, dan contohnya tuh bagaimana piutang usaha bisa menciptakan perbedaan tersebut. Nah, kalau di slide sekarang ini, slide berikutnya, ini tuh menjelaskan bagaimana perbedaan sementara dalam akuntansi pajak yang menghasilkan pajak tangguhan dan bagaimana menghitung beban pajak penghasilan pada tahun 2022 dengan mempertimbangkan perbedaan tersebut. Masih dengan yang sama dari slide 3 dan slide 4. Di sini tuh juga membahas tentang future taxable amounts and different tax. Jadi tuh di sini tuh kayak ada 3. Jadi kita bisa simpulin kalau dari ketiga ini, kalau kita simpulkan adalah menjelaskan mengapa liabilitas pajak tangguhan merupakan liabilitas yang nyata, yang timbul karena pengakuan pendapatan di masa lalu yang pajaknya ditangguhkan, kewajiban saat ini, dan kebutuhan untuk membayar pajak di masa depan saat piutang ditagih. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai future deductible amounts and deferred taxes. Nah, jadi di sini terdapat sebuah ilustrasi di sini, yaitu selama tahun 2022 Cunningham itu memperkirakan biaya garansi yang terkait dengan penjualan oven microwave itu sebesar 500.000. Nah, yang akan dibayarkan secara merata selama 2 tahun berikutnya. Jadi untuk per tahun itu maka jumlahnya terdapat sebesar 250.000. Nah, untuk tujuan pembukuan, Cunningham ini melaporkan beban garansi dan liabilitas estimasi terkait garansinya sebesar 500.000 dalam laporan keuangan tahun 2022. Nah, untuk tujuan perpajakan, pengurangan pajak atas garansi ini tidak diperbolehkan hingga biaya tersebut itu benar-benar telah dibayarkan. Nah, maka di sini untuk bagian per tax return-nya itu dicatat sebesar 0 karena telah dijelaskan bahwa pengurangan pajak itu tidak boleh dilakukan sampai bebannya dibayarkan. Jadi di tahun 2022 pajak itu tidak boleh langsung mengurangi 500.000. Tetapi sesuai dengan tujuan pembukuannya, maka di per books itu dicatatnya sebesar 500.000. Nah, bisa dilihat pada diagram di bawah ini, itu kita juga bisa melihat
bagaimana perbedaan temporer antara laporan keuangan dan laporan pajak terjadi. Nah, serta bagaimana perbedaan tersebut akhirnya akan berbalik di masa depan. Nah, pada akhir tahun 2022, Cunningham ini sudah mencatat beban garansi sebesar $500.000 dalam laporan keuangannya. Sementara untuk tujuan pajak, beban ini belum boleh dikurangkan karena masih belum dibayar. Akibatnya di tahun 2022 muncul yang namanya itu cumulative temporary difference sebesar $500.000 yang berarti laba kena pajak lebih tinggi dibanding dengan laba akuntansi. Namun, selisih ini itu tidak bersifat permanen, melainkan hanya tertunda pengakuannya di pajak. Nah, diagram ini menunjukkan bahwa di tahun 2023 saat Cunningham akhirnya tuh benar-benar membayar biaya garansi atau beban garansi, maka $250.000 itu akan diakui sebagai pengurang pajak. Nah, hal yang sama juga terjadi di tahun 2024. Di mana sisa $250.000 itu kembali diakui sebagai pengurangan pajak. Nah, dengan demikian total $500.000 yang awalnya tidak diakui di tahun 2022 pada akhirnya itu akan tetap diakui. Hanya saja pembebanannya itu menyebar ke 2 tahun berikutnya. Jadi inilah yang disebut dengan future deductible amounts, dan manfaat pajak yang timbul dari selisih tersebut itu akan membentuk yang namanya deferred tax asset. Nah, di sini juga akan kita bahas deferred tax asset ini atau deferred tax asset atau aset pajak tangguhan itu muncul ketika ada perbedaan waktu antara pencatatan akuntansi dan pencatatan pajak yang bersifat deductible di masa depan. Nah, artinya perusahaan itu pada akhirnya akan mendapatkan manfaat berupa penghematan pajak, hanya saja manfaat itu baru bisa diakui setelah periode tertentu. Dengan kata lain, DTA ini adalah hak perusahaan untuk membayar pajak lebih sedikit di masa depan karena sudah mencatat bebannya itu lebih awal di laporan keuangan. Nah, untuk mempermudah, mari kita lihat ilustrasi di bawah ini. Jadi di sini ada Hunt itu mencatat kerugian dan kewajiban terkait sebesar 50.000 untuk tujuan pelaporan keuangan pada tahun 2022 karena adanya litigasi yang masih berlangsung. Nah, namun Han ini tidak dapat mengurangkan jumlah ini untuk tujuan pajak sampai kewajiban tersebut dibayarkan. Yang mana hal ini diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023. Maka di akhir 2022 tercipta perbedaan temporer sebesar $50.000. Jika tarif pajak yang berlaku adalah 40%, maka 40% dari $50.000 tersebut, yaitu $20.000, itu menjadi deferred tax asset. Jadi angka 20.000 inilah yang menunjukkan manfaat pajak yang akan diperoleh perusahaan di masa depan saat beban litigasi akhirnya diakui dalam perhitungan pajak. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai deferred tax asset non-recognition. Jadi standar akuntansi itu mensyaratkan bahwa jika kemungkinan besar, yaitu lebih dari 50%, sebagian atau seluruh deferred tax asset tersebut tidak dapat direalisasikan, maka perusahaan itu harus menguranginya. Jadi dengan kata lain, kalau manfaat pajak di masa depan diragukan bisa benar-benar dipakai, nilainya itu tidak boleh ditampilkan penuh di laporan keuangan. Sebagai ilustrasi, kita bisa melihat kasus Callaway Corp. Di sini mereka memiliki akun deferred tax asset dengan saldo sebesar 150.000 pada akhir tahun 2018 yang berasal dari satu perbedaan temporer kumulatif sebesar 375.000. Pada akhir tahun 2019, perbedaan temporer yang sama itu meningkat menjadi jumlah kumulatif 500.000. Penghasilan kena pajak untuk tahun 2019 adalah 850.000, tarif pajak yang berlaku untuk semua tahun adalah 40%. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar di slide ini, di tahun 2018 perusahaan itu memiliki perbedaan temporer sebesar 375.000, sehingga menghasilkan laba kena pajak yang sama, yaitu sebesar 375, dan beban pajak yang harus dibayarkan adalah 150.000 dengan tarif pajak 40%. Nah, kemudian di tahun 2019, laba akuntansi menurut IFRS itu tercatat sebesar 725.000
ditambah dengan perbedaan temporer yaitu 125.000 sehingga laba kena pajak menjadi lebih tinggi yaitu 850.000. Nah, dengan tarif pajak yang sama, beban pajak yang seharusnya dibayar kepada fiskus itu adalah 340.000. Namun, di laporan laba rugi, perusahaan itu tidak langsung mencatat beban pajak sebesar itu. Nah, beban pajak yang diakui itu hanya 290.000. Sementara selisih sebesar 50.000 ini akan dicatat sebagai deferred tax asset. Nah, hal ini mencerminkan adanya manfaat pajak yang akan diterima perusahaan di masa depan. Nah, namun di sini juga terdapat instruksi bahwa manajemen itu menilai tidak semua aset pajak tangguhan tersebut bisa direalisasikan. Dari total deferred tax asset yang mana sebesar 30.000 diperkirakan itu tidak dapat digunakan. Nah, maka perusahaan itu harus membuat penyesuaian dengan mengurangi nilai aset pajak tangguhan dan menambah beban pajak sebesar 30.000. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam income statement presentation. Pertama, dapat kita perhatikan rumus di bagian kiri atas. Total beban pajak penghasilan dihitung dari pajak kini, yaitu income taxes payable atau refundable ditambah atau dikurangi dengan perubahan pajak tangguhan atau deferred income taxes. Jadi, beban pajak yang muncul di laporan laba rugi itu bukan hanya pajak yang dibayar sekarang, tetapi juga memperhitungkan efek pajak di masa depan. Lalu mari kita lihat contoh laporan laba rugi milik Chelsea untuk tahun 2022 di sisi kanan slide ini. Perusahaan itu memiliki pendapatan 130.000 dan beban operasionalnya 60, sehingga laba sebelum pajaknya sebesar 70. Dari laba ini, perusahaan mencatat beban pajak penghasilan yang terdiri dari dua komponen. Pertama, pajak kini atau current tax itu sebesar 16, yaitu pajak yang benar-benar harus dibayar pada periode tersebut. Kedua, pajak tangguhan atau deferred tax sebesar 12.000, yaitu akibat perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi dan fiskal. Jika kita jumlahkan, total beban pajak itu adalah 28.000. Nah, setelah dikurangi dari laba sebelum pajak, maka diperoleh laba bersih perusahaan itu sebesar 42.000. Nah, intinya perusahaan ini wajib mengungkapkan secara terpisah komponen pajak kini dan pajak tangguhan di laporan laba rugi atau di catatan atas laporan keuangan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu perbedaan spesifik. Jadi untuk tujuan pengakuan akuntansi, perbedaan ini terdiri dari dua jenis, yaitu satu sementara dan yang kedua permanen. Yang pertama itu perbedaan sementara, itu perbedaan temporer kena pajak. Adalah perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang dan ketika aset terkait dipulihkan. Dan selanjutnya itu ada aspek asal dan pembalikan perbedaan temporer. Jadi itu perbedaan temporer asal adalah perbedaan awal antara dasar pembukuan dan dasar pajak suatu aset atas liabilitas, terlepas dari apakah dasar pajak aset atau liabilitas tersebut melebihi atau dilampaui. Dan selanjutnya perbedaan permanen. Perbedaan permanen antara penghasilan kena pajak dan penghasilan keuangan sebelum pajak bersifat permanen. Perbedaan permanen dihasilkan dari pos-pos yang satu memperoleh penghasilan keuangan sebelum pajak tetapi tidak memperoleh penghasilan kena pajak, atau yang kedua masuk ke dalam pendapatan kena pajak namun tidak pernah masuk ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak. Selanjutnya ada contoh perbedaan sementara dan permanen. Itu untuk perhitungan yang digunakan ketiga terhadap perbedaan temporer dan permanen. Asumsikan Biotek AG melaporkan laba keuangan sebelum pajak sebesar 200 dan pada masing-masing tahun 2022, 2021, dan 2022 perusahaan tersebut dikenakan tarif pajak sebesar 30% dan memiliki perbedaan berikut. 1. Biotek
Biotek melaporkan penjualan ansuran sebesar 18 pada tahun 2020. Untuk tujuan perpajakan, perusahaan mengakui penjualan tersebut selama periode 18 bulan. Dan yang kedua, pembayaran premi asuransi jiwa sebesar 5.000 untuk para pejabat utamanya pada tahun 2021 dan 2022. Dan di situ ada tabel tahun 2022, 2021 dan 2020, 2021 dan 2022. Di situ ada pendapatan keuangan sebelum pajak itu 2020 200, 2021 200 dan 2022 200. Dan perbedaan permanen itu tahun 2021 5.000 dan 2022 5.000. Dan biaya yang tidak dapat dikurangkan itu perbedaan sementara itu penjualan ansuran itu 18 2020 dan 2021 12.000 dan 2022 6.000. Dan penghasilan kena pajak itu 2020 182 dan 2021 217 dan 2022 211. Dan tarif pajak itu 30% 2020 dan 30% 2021 dan 30% 2022. Dan pajak penghasilan yang belum dibayar itu 2020 54.600 dan 2021 65.100 dan 2022 63.300. Selanjutnya itu Biotek mencatat payung penghasilan untuk tahun 2020, 2021, 2022 dan sebagai berikut. Dan di situ ada tabel. Dan di situ tanggal 31 Desember 2020 itu beban pajak penghasilan 5.400 ditambah 5.400 jadi 60 juta. Dan kewajiban pajak taguhan itu 18 dikali 30 ketemunya 5.400. Dan pajak penghasilan yang harus dibayar itu 182 dikali 30 ketemunya 5.400. Dan tanggal 31 Desember 2021 itu beban pajak penghasilan itu 65.100 dikali 3 600 ketemunya 61.500. Dan kewajiban pajak tanggungan itu 12 kali 30 ketemunya 3.600. Lalu pajak penghasilan yang harus dibayar 217 kali 30 ketemunya 6.500. Dan tanggal 31 Desember 2022 itu beban pajak penghasilan 63.300 dikurangi 1.800 ketemunya 6.1.500. Dan kewajiban pajak tanggungan itu 6 kali 30 ketemunya 1.800. Dan pajak penghasilan yang harus dibayar 211 dikali 30 ketemunya 6.300. Dan meskipun tarif pajak yang berlaku sebesar 30% berlaku untuk ketiga tahun tersebut. Dan efektif berbeda dengan tarif yang tahun 2021 dan 2022. Dan tarif efektifnya itu adalah 30% untuk tahun 2020. 60 dibagi 200
temunya 30% dan 30,75% untuk tahun 2021 dan 2022. 6.500 dibagi 200 temunya 30,75%. Dan selanjutnya pertimbangan tarif pajak. Itu untuk menghitung jumlah pajak penghasilan taguhan yang akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan cukup menggalikan selisih temporer kumulatif dengan tarif pajak saat ini. Sebagai contoh, Biotek menggalikan selisih temporer kumulatif sebesar 18 dengan tarif pajak yang berlaku dalam hal ini 30% untuk mendapatkan liabilitas pajak taguhan sebesar 505.400.000 itu dari 18 kali 30% pada akhir tahun 2020. Selanjutnya tarif pajak masa depan. Asumsi bahwa grup uang pada akhir tahun 2019 memiliki perbedaan temporer kumulatif berikut sebesar 300 yang dihitung seperti yang ditunjukkan pada 1933. Di situ ada tabel dasar buku aset yang dapat disusutkan itu 1 juta dan dasar pajak aset atas aset yang disusutkan itu 700 dan perbedaan sementara kumulatif itu 300. Selanjutnya asumsikan bahwa 300 akan berbalik dengan menghasilkan jumlah yang dikenakan pajak. Itu di situ ada tabel juga di tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024. Itu jumlah kena pajak di masa mendatang itu 8 tahun 2020 80, 2021 70, 2022 60 sampai terusnya, totalnya 300. Dan tarif pajak itu tahun 2020 dan 2021 itu 40% dan 2022 30% dan 2023 dan 2024 itu 30%. Dan kewajiban pajak taguhan itu 2020 32 dan 2021 28 dan 2022 21 dan 2023 15 dan 2024 12 dan total 108.000. Di total liabilitas pajak taguhan pada akhir tahun 2019 adalah 108.000. Dan selanjutnya asumsikan bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru ditandatangani menjadi undang-undang yang menurunkan tarif pajak perusahaan dari 40% menjadi 35%. Efektif 1 Januari 2023. Jika Hostel CO memiliki satu perbedaan temporer pada awal 2021 terkait dengan kelebihan penyusutan pajak sebesar 3 juta. Dari 3 juta kali 40% pada tanggal 1 Januari 2021 jika jumlah kena pajak yang terkait dengan perbedaan ini dijadwalkan terjadi secara merata pada tahun 2020, 2022, 2023, 2024. Kewajiban pajak taguhan pada akhir tahun 2021 adalah 1.100.000. Jadi situ ada tabel tahun 2022, 2023, 2024. Itu jumlah kena pajak di masa mendatang itu 1 juta dan seterusnya dan ketemu 3 juta. Dan tarif pajak 40%, 35% dan 35%.
dan kewajiban pajak tangguhan 400 dan 350 dan 350 ketemunya 1.100.000. Dan selanjutnya itu hostel mengakui penurunan sebesar 100, itu dari 1.200.000 kurang 1.100.000 pada akhir tahun 2021 dalam kewajiban pajak tangguhan sebagai berikut. Itu kewajiban pajak tangguhan 100 dan beban pajak penghasilan 100. Selanjutnya itu akuntansi untuk kerugian operasional bersih. Jadi yang pertama itu penggalian kerugian. Itu melalui penggunaan penggalian kerugian, perusahaan dapat meneruskan kerugian operasi bersih untuk mengimbangi pendapatan kena pajak di masa mendatang dan mengurangi pajak yang harus dibayar di tahun-tahun mendatang. Itu ada tabel 19.36 memperlihatkan pendekatan ini. Dan selanjutnya itu pengakuan itu pada tahun 2022 perusahaan mencatat dampak pajak dari penggalian kerugian sebesar 200 sebagai aset pajak tangguhan sebesar 40 dari 200 kali 20% dengan asumsi bahwa tarif pajak masa depan yang berlaku adalah 20%. Jadi, guru mencatat manfaat penggalian tersebut pada tahun 2022 sebagai berikut. Itu aset pajak tangguhan itu 40.000 dan beban pajak penghasilan itu 40.000. Dan selanjutnya 40.000 merupakan manfaat pada tangguhan tahun 2022 yang dihasilkan dari penagihan aset pajak tangguhan. Dan di situ ada tabel dan laporan laba rugi Gro INC sebagian untuk tahun 2022. Jadi kerugian operasional sebelum pajak penghasilan 200. Lalu manfaat pajak penghasilan yang ditangguhkan itu 40.000 dan kerugian bersih 160.000. Dan bawaan ke depan itu 200 kali 20%. Dan untuk tahun 2023 asumsikan Gro kembali beroperasi secara menguntungkan dan memiliki penghasilan kena pajak sebesar 250 sebelum penyesuaian untuk nol. Dan dari tarif pajak 20%, Gro kemudian merealisasikan manfaat dari tersebut untuk tujuan perpajakan pada tahun 2023 yang kemudian diakui untuk tujuan akuntansi pada tahun 2022. Dan di situ ada tabel penghasilan kena pajak sebelum kerugian dialihkan itu 250 dan pengurangan kerugian yang dibawa ke depan itu 200 dan penghasilan kena pajak tahun 2023 50.000 dan tarif pajak itu 20% dan pajak penghasilan yang harus dibayar untuk tahun 2023 10.000. Dan selanjutnya Gro mencatat pajak penghasilan pada tahun 2023 sebagai berikut. Di situ ada tabel beban pajak penghasilan 50.000 dan aset pajak tangguhan 40.000 dan pajak penghasilan yang harus dibayar 10.000. Dan selanjutnya manfaat dari nol itu carry forward itu yang terrealisasi pada tahun 2023 mengurangi akun aset pajak tangguhan menjadi nol. Jadi di situ ada tabel laporan laba rugi Gro tahun 2023. Jadi pendapatan sebelum pajak penghasilan 250.000 dan beban pajak penghasilan saat ini 10.000 dan ditangguhkan
40.000 dan 50.000. Terus pendapatan bersih 200. Dan selanjutnya pembawahan tidak dikenal itu berikut ini pengajian laporan laba rugi gro tahun 2022. Jadi di situ ada tabel laporan laba rugi gro INJ sebagian untuk tahun 2022. Jadi kerugian operasional sebelum pajak penghasilan 200 dan beban pajak penghasilan. Ini ditangguhkan itu 0 dan kerugian bersih 200. Dan gro melaporkan beban pajak penghasilan rugi yang dapat dibawa ke depan sebesar 40.000 pada laporan laba rugi tahun 2023. Laporan laba rugi gro INJ sebagian tahun 2023. Situ ada pendapatan sebelum pajak penghasilan 250 dan beban pajak penghasilan. Saat ini 50.000 dan ditangguhkan 40.000 dan 10.000 dan pendapatan bersih 240.000. Oke, kita masuk ke financial statement presentation, yang dimana akan saya bahas kali ini adalah laporan posisi keuangan. Oke. Jadi perusahaan itu mengklasifikasikan pajak yang dapat diterima atau taxes receivable atau yang harus dibayar taxes payable sebagai aset erusa atau liabilitas erusa. Meskipun aset dan liabilitas pajak erusa ini diakui serta diukur secara terpisah, keduanya itu seringkali disaling hapuskan atau offset dalam laporan posisi keuangan. Penghapusan atau offset ini terjadi karena perusahaan biasanya memiliki hak yang dapat diberlakukan secara hukum untuk mengompensasikan aset pajak erusa atau income taxes receivable terhadap liabilitas pajak erusa income taxes payable jika keduanya berhubungan dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas pajak yang sama. Nah, aset pajak tangguhan atau deferred tax asset dan liabilitas pajak tangguhan deferred tax liabilities juga diakui dan diukur secara terpisah tetapi dapat dihapuskan atau offset dalam laporan posisi keuangan. Aset pajak tangguhan bersih atau liabilitas pajak tangguhan bersih disajikan dalam bagian non-lancar pada laporan posisi keuangan. Nah, jadi ini akan ada contohnya deferred tax. Yang akan saya bahas pertama ini adalah rent collected in advance atau pendapatan sewa diterima di muka. Jadi dalam akuntansi keuangan itu pendapatan itu kan baru diakui saat kewajiban kinerja atau performance obligation itu terpenuhi. Tapi untuk pajak pendapatan sewa dikenali itu pendapatan sewa itu dikenali saat kas itu diterima. Jadi pajak itu mendahului akuntansi karena pajak itu sudah mengakui pendapatan lebih dahulu gitu. Nah, akibatnya apa? Akan muncul deferred tax asset sebesar 42.000 US dollar karena masa depan perusahaan akan mengurangi laba kena pajak saat pendapatan itu baru diakui untuk akuntansi. Nah, yang kedua akan saya bahas adalah depresiasi straight line versus accelerated depreciation. Jadi untuk akuntansi itu kita menggunakan metode garis lurus. Nah, tapi untuk pajak kita pakai metode percepatan atau accelerated. Nah, artinya apa? Artinya pada awal tahun itu beban depresiasi untuk pajak akan lebih besar. Gitu. Namun di masa depan beban depresiasi untuk pajak itu akan lebih kecil. Akibatnya apa? Timbul deferred tax liability sebesar 214 US dollar karena di masa depan perusahaan itu akan membayar pajak lebih banyak. Nah, kita yang ketiga itu ada installment sales atau penjualan angsuran. Jadi untuk akuntansi itu laba diakui saat penjualan terjadi, tapi kalau untuk pajak itu laba diakui saat pembayaran itu diterima. Artinya apa? Akuntansi itu sudah mengakui pendapatan duluan, tapi pajak itu belum. Akibatnya apa? Perusahaan itu akan membayar pajak lebih banyak di masa depan. Nah, dan yang terakhir akan saya bahas itu warranty liabilities atau kewajiban garansi. Jadi untuk akuntansi itu beban garansi itu diakui saat penjualan karena sudah menjadi kewajiban. Tapi untuk pajak kita beban garansi itu baru boleh diakui saat biayanya itu benar-benar dibayar. Jadi beban pajak itu lebih kecil sekarang karena belum boleh dikurangkan. Akibatnya apa? Timbul deferred tax asset sebesar 12.000 US dollar karena nanti biaya itu akan mengurangi pajak di masa depan. Nah, jadi bisa dilihat di situ deferred tax asset-nya senilai 54.000 US dollar dengan deferred tax liability-nya 259.000 US dollar. Jadi total posisi bersih deferred tax perusahaan DTL-nya dikurang DTA itu ada 205.000 US dollar.
liabilitas bersihnya. Artinya apa? Di masa depan itu perusahaan akan membayar pajak tambahan sebesar 205.000 US dollar akibat perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi dan pajak gitu. Nah, yang kedua akan kita bahas kali ini adalah income statement atau laba rugi. Jadi, perusahaan itu mengalokasikan beban atau manfaat pajak penghasilan ke dalam beberapa komponen, yaitu operasi yang berkelanjutan atau continuing operation. Yang kedua ada operasi yang diberhentikan atau discontinue operation. Yang ketiga penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income dan penyesuaian periode sebelumnya atau prior period adjustment. Nah, pendekatan ini itu disebut sebagai alokasi pajak dalam periode atau intra-period tax allocation. Selain itu, komponen beban atau manfaat pajak penghasilan dapat mencakup hal-hal berikut. Yang pertama itu beban atau manfaat pajak kini, current tax expense or benefit. Yang kedua ada setiap penyesuaian yang diakui pada periode berjalan untuk pajak kini dari periode sebelumnya. Yang ketiga ada jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan atau deferred tax expense or benefit yang berkaitan dengan terjadinya dan pembalikan perbedaan temporer. Yang keempat ada jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan yang berkaitan dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Dan yang kelima ada jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak, kredit pajak, atau perbedaan temporer dari periode sebelumnya yang sebelumnya belum diakui tetapi kini itu digunakan untuk mengurangi beban pajak kini dan pajak tangguhan. Nah, yang akan saya bahas pada slide ini adalah rekonsiliasi pajak. Oke. Jadi pengungkapan penting lainnya adalah rekonsiliasi antara beban pajak aktual dan tarif pajak yang berlaku. Jadi perusahaan itu dapat menyajikan salah satu dari dua bentuk rekonsiliasi berikut. Yang pertama itu rekonsiliasi numerik atau beban antara beban atau manfaat pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku dengan juga mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku tersebut. Atau yang kedua itu ada rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku dengan juga mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku tersebut. Nah, pengungkapan pajak penghasilan ini diperlukan karena beberapa alasan berikut. Yang pertama itu untuk menilai kualitas laba atau assessing quality of earnings. Jadi banyak investor yang ingin menilai kualitas laba suatu perusahaan itu tertarik pada hubungan antara laba sebelum pajak atau pre-tax financial income dan laba kena pajak atau taxable income. Analis ini akan meneliti dengan cermat laba yang meningkat karena dampak pajak yang menguntungkan, terutama jika dampak tersebut bersifat tidak berulang atau non-recurring. Nah, yang kedua itu ada membuat prediksi arus kas masa depan yang lebih baik atau making better prediction of future cash flows. Nah, pemeriksaan terhadap porsi tangguhan dari beban pajak penghasilan atau deferred portion of income tax expense memberikan informasi apakah pajak yang harus dibayar di masa depan itu kemungkinan akan lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, yang ketiga ada memprediksi arus kas masa depan terkait kompensasi kerugian fiskal atau predicting future cash flows for operating loss carry forwards. Perusahaan itu harus mengungkapkan jumlah dan tanggal kadaluarsa kompensasi kerugian fiskal atau operating loss carry forwards untuk tujuan perpajakan. Dari pengungkapan ini, analis itu dapat menentukan jumlah laba di masa depan yang dapat diakui perusahaan tanpa harus membayar pajak penghasilan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian review the asset liability method atau tinjauan atas metode aset liabilitas. Jadi IASB atau International Accounting Standards Board meyakini bahwa metode aset liabilitas atau kadang juga disebut sebagai pendekatan liabilitas atau liability approach merupakan metode yang paling konsisten untuk akuntansi pajak penghasilan. Tujuan pertama dari pendekatan ini adalah mengakui jumlah pajak yang terutang atau dapat dikembalikan untuk tahun berjalan. Tujuan keduanya itu untuk mengakui liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan atau atas konsekuensi pajak di masa depan dari peristiwa-peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan atau dalam laporan pajak. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip dasar. Yang pertama itu ada liabilitas atau aset pajak kini itu diakui untuk perkiraan pajak terutang atau yang dapat dikembalikan pada laporan pajak untuk tahun berjalan. Yang kedua itu ada liabilitas atau aset pajak tangguhan diakui untuk perkiraan dampak pajak di masa depan yang disebabkan oleh perbedaan temporer dan kompensasi kerugian fiskal atau carry forwards. Yang ketiga, ada pengukuran atas liabilitas dan aset pajak kini maupun pajak tangguhan didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan yang telah berlaku atau enacted tax law. Dampak dari perubahan hukum atau tarif pajak di masa depan tidak dapat diperhitungkan. Dan yang terakhir ada pengukuran aset pajak tangguhan akan dikurangi jika diperlukan sebesar jumlah manfaat pajak yang berdasarkan bukti yang tersedia, kemungkinan besar itu tidak dapat direalisasikan.